Jam ajaib. Waktu di tanganmu. Bab 1, Jam tangan ajaib. Jam tangan ajaib. Bab 2, Lompatan pertama. Bimo kaget saat kakek Haryo mengungkap bahwa jam ajaib itu berfungsi di masa depan. Penasaran? Bimo memutar jam ke future dan tiba di tahun 2040. Di mana dunia telah berubah drastis. Ia bertemu pria misterius yang ternyata adalah dirinya dari masa depan. Pria itu memberi Bimo instruksi untuk kembali ke 3 tanggal penting, 14 Agustus 1945, 8 November 1945, dan 14 Mei 2008. Dengan tergesa, Bimo menerima secarik kertas dengan petunjuk. Tapi sebelum sempat bertanya lebih lanjut, waktu menariknya kembali. Petualangan Bimo baru saja dimulai, dan misinya adalah menyelamatkan masa depan. Ada apakah di 3 tanggal tersebut? Bimo bertekad untuk memecahkan misterinya. Jam tangan ajaib. Bab 3, Rahasia kakek. Bimo kembali ke masa kini dengan jam tangan mesin waktu di pergelangannya. Masih kebingungan, ia membongkar barang-barang dan menemukan catatan lama di peti. Penuh sketsa dan perhitungan kakek Haryo tentang mesin waktu. Di halaman terakhir, ada pesan mengejutkan, ini bukan hanya soal menjelajah waktu, tapi soal menyelamatkan masa depan. Bimo kaget saat membaca bahwa tanggal 14 Agustus 1945 akan mengubah segalanya. Tanggal ini juga disebutkan oleh dirinya dari masa depan. Dengan jantung berdebar, Bimo menyadari bahwa misi besar ini terkait sejarah dan masa depan. Kini, ia harus bersiap untuk perjalanan waktu berikutnya. Ada apa di tanggal 14 Agustus 1945 tersebut? Apakah Bimo bisa menyelesaikan misinya? Simak terus perjalanan Bimo bersama mesin waktu. Jam tangan ajaib. Bab 4, Misi pertama. Bimo melakukan perjalanan waktu ke 14 Agustus 1945 untuk menjalankan misi penting. Memberitahu Bung Ibnu bahwa Jepang telah kalah dan mendesak proklamasi kemerdekaan Indonesia. Meski awalnya ragu, Bung Ibnu akhirnya tergerak dan segera menyusun rencana proklamasi bersama tokoh-tokoh besar. Setelah misi pertama berhasil, Bimo melompat ke Surabaya pada November 1945 untuk meminta Bung Tomo mengobarkan semangat pertempuran melalui radio. Misi kedua pun sukses setelah pidato Bung Tomo memicu pertempuran besar di Subaya dan berpengaruh besar pada perjuangan Indonesia. Kini, Bimo bersiap menjalankan misi ketiganya pada Mei 2008. Namun ia belum tahu tantangan apa yang menunggunya. Jam tangan ajaib. Bab 5, Misi terakhir. 14 Mei 2008. Bimo menemukan sebuah catatan misterius, hadang ayah pergi. Hari itu terasa ganjil, hingga ia menyadari bahwa ini adalah hari kematian ayahnya. Dengan perasaan campur aduk, Bimo kembali ke masa lalu dan melihat ayahnya, Cipto, penuh kasih sayang menggendong dirinya yang masih kecil. Instruksi sederhana itu memberinya kesempatan untuk mengubah takdir dan menyelamatkan ayahnya dari kecelakaan. Tapi, bagaimana caranya? Bimo kini dihadapkan pada dilema besar, di mana satu langkah dapat mengubah segalanya. Apakah Bimo bisa mengubah takdir? Apakah dia bisa mencegah ayahnya meninggal dunia hari itu?
Jam tangan ajaib. Bab 6, kondisi genting. Bimo mencoba menghentikan ayahnya pergi dengan menusuk ban motor. Berharap bisa mencegah kecelakaan yang merenggut nyawa ayahnya. Cipto. Namun, usahanya gagal saat Cipto memutuskan berjalan kaki. Dalam perjalanan, Cipto menghadapi arak-arakan massa yang menyerang rumah Ko Heng, seorang warga Tionghoa. Berusaha melindungi keluarga Ko Heng, Cipto berdiri di antara massa dan rumah, mencoba meredakan situasi. Namun, massa semakin brutal dan menyeret keluarga tersebut keluar. Bimo, yang bersembunyi di belakang kerumunan, cemas melihat situasi semakin memburuk dan bingung harus berbuat apa. Cipto berusaha menghalangi dan keamanannya terancam. Apakah Bimo bisa mencegah takdir? Bagaimana nasib Cipto selanjutnya? Jam tangan ajaib. Bab 7, kegagalan. Ayahanda Bimo, Cipto berdiri gagah menghadapi massa yang marah, berusaha melindungi keluarga Ko Heng dari serangan brutal pada kerusuhan 18 Mei 1998. Sayangnya, niat baiknya justru memancing kemarahan massa yang kini mengincar dirinya. Bimo, yang bersembunyi di kejauhan, hanya bisa menyaksikan ayahnya dipukuli hingga tewas. Hatinya hancur, menyadari bahwa kematian ayahnya bukan kecelakaan, melainkan karena kerusuhan di kampungnya. Namun, Bimo menolak menyerah pada takdir. Dengan air mata dan tekad, ia memutar kembali waktu. Bertekad untuk mengubah segalanya dan melindungi ayahnya, apapun yang terjadi. Bimo berusaha berkali-kali mencegah takdir ayahnya. Apakah Bimo berhasil? Jam tangan ajaib. Bab 8, percobaan terakhir. Kembali ke 14 Mei 2008. Bimo berusaha lebih gigih dari sebelumnya, mencoba berbagai cara untuk mencegah kematian ayahnya, Cipto, namun selalu gagal. Setelah 9 kali percobaan, Bimo memutuskan untuk berbicara langsung dengan ayahnya, berharap bisa mengubah takdir. Ia menumpang sepeda motor Cipto dan memeluknya erat, lalu berbicara tentang bahaya yang menanti di depan. Cipto, dengan senyum lembut, menjelaskan bahwa takdir tidak bisa dihindari dan mengingatkan Bimo untuk selalu melakukan yang terbaik. Cipto berkata, manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, dan hari esok hari lebih baik dari hari ini. Tugas kita hanya berusaha, takdir yang menentukan. Hari itu, Bimo menyaksikan kematian ayahnya kembali. Dengan hati yang hancur, Bimo menyadari bahwa takdir Cipto tetap tak bisa diubah. Jam tangan ajaib. Bab 9, makna tersembunyi. Bimo kembali menyaksikan kematian ayahnya, Cipto, yang membela orang lain. Namun kali ini selayan penuh dengan duka, juga penuh kekaguman. Setelah menyetel jam waktunya ke masa depan, ia tiba di tahun 2040, di mana ia bertemu dengan dirinya di masa depan yang penuh senyum membawa seorang anak bernama Nico. Terkejut, Bimo bertanya tentang misi terakhirnya yang gagal. Bimo masa depan menjelaskan bahwa meski takdir ayah mereka tidak bisa diubah, semangat dan pengorbanan Cipto telah menginspirasi banyak orang dan yang terpenting Bimo sendiri. Bimo menyadari bahwa dari kehilangan tersebut, ia belajar memaknai waktu dan menjadikan hidup dengan lebih dalam dan berharga. Jam tangan ajaib. Bab 10, waktu berharga. Setelah kembali dari masa depan, Bimo menyadari betapa berharganya waktu saat ini. Ia membantu ibunya memasak, menunjukkan perubahan sikapnya yang lebih peduli dan penuh perhatian. Dalam percakapan mereka, ibunya menceritakan tentang sosok ayahnya, Cipto, yang meski berperawakan kecil, memiliki semangat besar untuk membela kebenaran. Bimo terinspirasi oleh kisah ayahnya, bertekad untuk memanfaatkan waktunya sebaik mungkin. Melihat foto ayahnya dengan pesan yang kuat, ia semakin yakin untuk meneladani keberanian Cipto. Bimo menerima foto itu dan membaca tulisan tangan ayahnya di belakangnya. Manfaatkan waktu sebaik-baiknya sebelum datang waktu yang tidak dapat diubah. Pesan yang sama yang pernah ia dengar langsung dari ayahnya. Bimo meraih saku celananya dan menemukan jam ajaib di sakunya.
Jam ini bisa menjadi simbol harapan untuk petualangan berikutnya.